Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai cara kerja file Docker Compose YML yang akan kami gunakan dalam membangun aplikasi yang akan kami jalankan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas 2024 Saya Umi Soleha dengan NIM 2403155410. Dan saya Nadine Putri Aulia dengan NIM 2403155404. Nah, dalam hal ini memudahkan kami untuk melakukan semua pelayanan yang ada di dalam kontainer Docker dengan sangat mudah. Pada langkah pertama, kami akan menjelaskan isi dari file Docker Compose YML. Pada file Docker Compose YML, kita menggunakan 4 service, 8 komponen, dan 1 service tambahan. 8 komponen yang ada dalam Docker Compose YML ini yaitu service, ada version, kita menggunakan version 3.9, service, terus ada Nginx, MySQL, phpMyAdmin, config, volume, dan network apps. Jadi, di bagian service ini mendefinisikan 4 layanan yang akan dijalankan dalam kontainer Docker, yaitu PHP, Nginx, MySQL, dan phpMyAdmin. Jadi di PHP ini ada container name dengan container name-nya itu PHP 2. Selanjutnya ada build, yaitu mengatur Docker untuk membangun image dari konteks yang ditentukan dengan Docker file yang ada di dalam folder PHP. Selanjutnya ada volumes, yaitu menghubungkan folder HTML di host ke directory di dalam kontainer. Selanjutnya ada networks, yaitu menyambungkan kontainer PHP 2 ke jaringan app network yang memungkinkan kontainer untuk berkomunikasi dengan kontainer lain yang berada pada jaringan yang sama. Selanjutnya ada depends on, yaitu memastikan layanan PHP terhubung pada layanan MySQL, yang berarti kontainer PHP akan dimulai setelah kontainer MySQL berjalan. Selanjutnya ada komponen Nginx, yaitu yaitu menggunakan image resmi dari Nginx yang versi terbaru dari Docker Hub, yaitu dengan container name yaitu Nginx server 1. Port yaitu memetakan port 80 di dalam kontainer Nginx ke port 8082 di host untuk mengakses aplikasi melalui localhost 8082 di browser. Selanjutnya ada volume, yaitu menghubungkan folder ke local HTML dalam kontainer, yaitu untuk memastikan bahwa file HTML dan PHP yang disajikan Nginx berasal dari folder lokal. Yaitu ada config, yaitu menghubungkan file konfigurasi Nginx ke dalam kontainer, menggantikan file konfigurasi default Nginx. Selanjutnya ada network, yaitu menyambungkan kontainer ke jaringan app network sehingga dapat berkomunikasi dengan kontainer lain seperti PHP dan MySQL. Dan yang terakhir ada depends on, yaitu menyatakan bahwa layanan Nginx bergantung pada PHP. Ini memastikan bahwa Nginx hanya akan dimulai setelah kontainer PHP siap. Nah, selanjutnya ada komponen MySQL. Nah, di dalam MySQL ini ada image, yaitu MySQL Labs menggunakan image resmi MySQL versi terbaru dari Docker Hub. Dan terus bawahnya ada container name, yaitu MySQL. Ini adalah nama dari container name tersebut. Terus ada environment. Di dalam environment terdapat MySQL root password, yaitu password untuk root user di MySQL. Ada MySQL database, yaitu nama database yang akan dibuat saat kontainer pertama kali dijalankan. Ada MySQL user, yaitu nama user untuk mengakses database. Dan ada MySQL password, yaitu password untuk user yang dibuat di MySQL. Terus ada volumes, menggunakan volumes MySQL volumes 2 untuk menyimpan data MySQL di luar kontainer agar data tetap ada meskipun kontainer dihentikan atau dihapus. Terus ada ports, ini memetakan ports 3306 dalam kontainer ke ports 3308 di host untuk mengakses MySQL melalui localhost 3308. Terus ada networks, menyambungkan kontainer ke jaringan RTP network sehingga dapat berkomunikasi ke dalam dengan layanan lainnya. Terus ada phpMyAdmin. Di dalam phpMyAdmin ada container name, namanya phpMyAdmin 2. Terus ada image, yaitu phpMyAdmin garing phpMyAdmin Labs. Ini menggunakan image resmi phpMyAdmin versi terbaru. Terus ada restart, yaitu always, memastikan kontainer phpMyAdmin selalu dimulai ulang jika terjadi kegagalan atau reboot sistem. Terus di bawahnya ada ports, ini memetakan port 80 di dalam kontainer ke port 8083 di host. Untuk mengakses phpMyAdmin melalui lokal host 8083. Terus ada environment, yaitu host menyatakan host MySQL yang akan digunakan. Di sini MySQL yang merujuk pada layanan MySQL. Terus ada PMA ports yang digunakan oleh MySQL, yaitu default 3366.
Terus ada MySQL to password, yaitu password root MySQL untuk mengakses PHP-MyAdmin. Terus ada depends on, ini menyatakan bahwa layanan PHP-MyAdmin bergantung pada MySQL, yang berarti PHP-MyAdmin hanya akan dimulai setelah MySQL siap. Terus ada networks ini sama ya, fungsinya sama dengan yang atas tadi. Jadi di bawahnya ada config, yaitu digunakan untuk mengelola dan memanipulasi file konfigurasi yang dapat digunakan dalam kontainer, terpisah dari file Docker image yang dibuat. Selanjutnya di bawahnya ada volume, yaitu mendefinisikan volume yang digunakan untuk layanan MySQL. Dan yang terakhir ada network, yaitu untuk bagian ini mendefinisikan jaringan app network yang digunakan untuk semua layanan di dalam file Docker Compose. Semua kontainer yang terhubung ke jaringan ini dapat saling berkomunikasi. Kemudian kita masuk ke Dockerfile. Jadi ini Dockerfile ini dibuat untuk membuat image Docker berbasis PHP 8.2 dengan FPM dan memastikan bahwa ekstensi MySQL terpasang. Ekstensi ini diperlukan agar aplikasi PHP yang akan dijalankan dalam kontainer dapat berkomunikasi dengan database MySQL. Selanjutnya kita ke folder Nginx. Dalam folder ini kita ada file default.conf, yaitu konfigurasi ini untuk mengatur konfigurasi Nginx yang masuk ke dalam localhost-nya. Kemudian ke folder HTML. Jadi di dalam folder HTML ini ada index.php, berfungsi untuk membuat halaman pendaftaran pengguna atau sign up dengan input untuk email, password, dan konfirmasi password. Selain itu, terdapat fitur validasi user untuk memastikan bahwa password dan konfirmasi password sesuai dan pesan kesalahan dapat ditampilkan jika ada masalah dalam pengisian formulir atau proses pendaftaran. Selain indeks PHP, ada sign up proses PHP, merupakan bagian inti dari proses pendaftaran pengguna. Semua validasi data dan penyimpanan ke dalam database dilakukan di dalam sini. Jika ada kesalahan, pengguna diberikan umpan balik dan diarahkan kembali ke halaman pendaftaran untuk memperbaiki kesalahan. Jika pendaftaran berhasil, pengguna diarahkan ke halaman login untuk memulai sesi mereka. Kemudian ada login PHP dan login proses. Jadi perbedaan dari login PHP dan login proses ini adalah kalau login PHP ini antarmukanya di mana user akan langsung memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam proses selanjutnya ataupun adanya set yang lainnya atau tertentu. Nah, dimulai dari login, kemudian proses masuknya itu sendiri bakal disuruh ataupun ada yang namanya HTML. Jadi di HTML ini untuk memeriksa apakah email dan passwordnya akan sesuai dengan database yang nantinya akan dibuat di sign up awal. Jika sesuai, nanti akan slide selanjutnya. Kalau gagal, dia akan terus mengulang. Biasanya login PHP itu akan menerima data yang akan dikirimkan ke dalam login prosesor, sehingga menerima datanya si login prosesnya yang akan dikirim. Kemudian ada style CSS. Style CSS kami dibuat untuk visualisasi bentuk loginnya. Jadi nanti kita akan tampilkan bagaimana bentuk loginnya yang nanti kami akan tampilkan melalui localhost. Dan untuk file home HTML, ini ketika kita berhasil sign up dan login, selanjutnya di localhost itu akan menampilkan tampilan selamat datang di localhost. Dan ini adalah menu halaman utamanya. Nah, di sini kami akan langsung menunjukkan bentuk dari localhost-nya itu sendiri. Sebelum itu, kita perlu mengerang Docker Compose API. Tapi sebelum kita masuk ke localhost, kita akan menghubungkannya ke dalam Docker Desktop. Dan ini kita akan langsung lihat menu Docker Desktop-nya. Nah, ini adalah tanda bahwa Docker kontainernya sudah dijalankan atau sudah hidup dengan warna hijau seperti ini. Oke, kita lanjut ke tampilan localhost-nya. Nah, ini adalah tampilan loginan dari localhost-nya kita. Setelah kita login, ada tulisan selamat datang di localhost. Ini sesuai tadi ya, yang ada di dalam file HTML, di dalam file home HTML. Terus kita lanjut ke localhost yang buat PHP-MyAdmin. Nah, ini adalah tampilan localhost PHP-MyAdmin. Di sini kita bisa lihat database kita. Di PHP-MyAdmin ini memungkinkan kita untuk mengelola dan memelihara database yang digunakan oleh aplikasi yang berjalan di localhost. Ketika aplikasi kita menyimpan data ke database, nah misalnya ini user kan, ini user, kita klik, akan muncul username yang kita simpan dari loginan localhost di sign up tadi. Nah, PHP-MyAdmin ini memberikan cara untuk mengelola dan melihat data yang disimpan tersebut secara mudah melalui Atamuka Web. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai cara kerja file Docker Compose YML yang akan kami gunakan dalam membangun aplikasi yang akan kami jalankan. Sekian, terima kasih. Itu tadi pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.